Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali para sahabat semuanya, dimanapun anda berada. Semoga sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan kaji bersama tentang akhlak dan toleransi seputar kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan ataupun juga menuju kepada inti daripada kajian atau pembahasan hari ini, kita melihat dahulu tentang awal kelahiran manusia beserta fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dalam hal ini kita lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah memberi kepada kita yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati, agar kamu bersyukur. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya dari seluruh organ tubuh manusia, yang pertama kali berfungsi tidak lain tidak bukan menurut surat An-Nahl ayat 78 ayat ini adalah as-sam'a, yaitu pendengaran. Oleh karena itu, mengapa ketika seorang bayi lahir yang didampingi oleh orang tuanya, khususnya ayahnya, kemudian seorang ayah mengazani telinga si bayi, kemudian memberikan iqamah kepada telinga kirinya, agar pertama kali yang dia dengar di dunia ini adalah kalimat thayyibah. Dan azan dan iqamah termasuk kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, al-absar, yaitu mata ataupun juga penglihatan atau pandangan. Beberapa bulan setelah si jabang bayi lahir, biasanya dia mulai mendeteksi warna, mendeteksi bentuk yang ada di depan mata dia. Selanjutnya beberapa tahun kemudian dia mulai bisa merasakan, bisa marah, bisa tersinggung, bisa bahagia karena hatinya sudah mulai berfungsi. Oleh karena itu jelas di sini disebutkan bahwasannya tiga fitrah manusia, organ manusia yang pertama kali berfungsi yaitu as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, al-af'idah, dan hati. Dan itu semuanya ketika sudah berfungsi baik, kita harus bersyukur karena pokok dari semua organ adalah tiga hal ini. Kemudian jika kita melihat fenomena remaja, kemudian juga anak-anak zaman sekarang, memang kita tidak bisa menjamin keadaan orang tua, kemudian juga kehidupan sosial masyarakat sekitarnya memberikan dampak positif bagi karakter mereka. Karena banyak kita temui bahwasannya seorang bapak ataupun ibu yang baik ternyata belum tentu anaknya mengikuti keduanya. Karena fakta juga banyak kita dengar ternyata orang tuanya seorang yang terhormat, namun anaknya seorang yang bahkan dikatakan bahasanya kurang baik di masyarakat. Itu banyak terjadi demikian. Oleh karenanya beberapa hal yang bisa menjadi faktor keadaan seorang anak tersebut, diantaranya kita bisa melihat hal tersebut dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.
fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun juga yang lainnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan orang tua bisa jadi orang tua yang dia temui di rumah ataupun juga orang tua yang ditemui di luar rumahnya. Kemudian, kalau menurut penelitian, kita bisa memandang bahwasannya peran terpenting bagi pendidikan karakter seorang anak itu pastinya adalah yang pertama orang tua, khususnya ibu. Karena dalam sebuah kitab disebutkan bahwasannya al-ummu madrasatul ula, seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Tiga hal ini kalau saya melihat atau menilai termasuk peran orang tua sesuai dengan hal ataupun juga hadis yang disebutkan di depan tadi. Terkhusus dalam hal ini adalah ibu yang paling utama. Oleh karena itu, jika memang kita sudah mencoba mendidik anak kita di rumah dengan sebaik-baiknya, namun pergaulan di masyarakat kurang baik, mendapatkan dampak negatif dari pergaulan sesama umurnya, sesama remaja di usianya, itu pun juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, kita harus waspada, jaga anak kita, ya kita didik di rumah, ya kita pantau ketika mereka keluar dari rumah. Dan perlu kita ingat bersama bahwasannya kebiasaan baik itu berawal dari keterpaksaan. Oleh karenanya, jika memang ingin memberikan suatu hal yang positif ataupun juga pendidikan yang positif, memang di awal-awal berat, perlu kita sedikit paksa. Namun ketika sudah berjalan dengan baik, maka keterpaksaan itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka. Kemudian ikhwan rahimakumullah, terkait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata dalam Al-Qur'an Allah juga memuji akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ada satu kisah menarik, sahabat rahimakumullah. Di malam hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian berdakwah, ketika malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah keluar rumah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumah sendirian dan menunggu kepulangan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai larut malam menjelang pagi ternyata Nabi tak kunjung pulang, sehingga Sayyidatuna Aisyah tidur sendirian di dipannya. Dan perlu diketahui ternyata kehidupan Nabi pun juga romantis dengan istri-istrinya. Namun catatan di sini, meskipun Nabi romantis, setia kepada istri-istrinya, beliau tidak pernah mengungkapkan, menunjukkan romantismenya di depan umum. Jadi ini adalah konsumsi pribadi, konsumsi keluarga Nabi Muhammad SAW pribadi. Namun sedikit kita kupas, ternyata Aisyah romantis, Nabi Muhammad romantis, beliau keduanya saling bahagia, saling menyayangi. Kembali ke cerita awal, Aisyah menunggu kepulangan Nabi sampai menjelang pagi. Hingga menjelang subuh Nabi pulang ke rumah. Kemudian ketika sampai di depan rumah, beliau tidak mendengar Aisyah masih bangun, alias saking capeknya menunggu Nabi terlalu lama, mungkin begitu, Aisyah sampai ketiduran. Dan Nabi Muhammad, beliau tidak mau mengetuk pintu, tidak mau mengganggu tidurnya istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau Rasulullah memilih tidak masuk rumah dan tidur di depan pintu rumahnya tanpa alas, ataupun juga dengan alas seadanya, maksudnya tidak nyenyak ketika itu. Nah, inilah akhlak seorang Rasulullah, tidak mau mengetuk pintu, tidak mau masuk rumah. Karena apa? Karena takut mengganggu tidur nyenyaknya istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah terbangun, kemudian terkejut, ternyata di samping beliau tidak ada Rasulullah.
Akhirnya beliau bergegas membuka pintu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, wahai Nabi, kenapa engkau tidak masuk rumah?" Beliau menjawab, "Aku tidak mau mengganggu tidurmu yang nyenyak, wahai istriku Aisyah." Akhirnya ketika itu Nabi tidur di depan rumah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya tulus, hatinya bersih, menyayangi semuanya, terkhususnya adalah anak-anaknya, kemudian juga istri-istrinya. Kemudian sahabat rahimakumullah, kalau kita menganalisa dari hadis-hadis Nabi, sifat-sifat Nabi yang tertulis kemudian disampaikan oleh sahabat, tertulis juga dalam Al-Quran, ternyata Nabi itu punya fisik sempurna, ideal, namun Allah tidak menyebutkan fisik Nabi sempurna itu dalam Al-Quran. Namun Al-Quran menyebutkan bahwasannya yang diagung-agungkan, yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri khususnya, yaitu tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, Nabi itu tidak 100% hidupnya mulus, terbebas dari salah. Nabi pun juga pernah melakukan kesalahan. Namun karena beliau Nabi, Allah mengarahkan beliau dan dijamin ataupun juga maksum dari semua kesalahan. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam Quran akhlaknya mulia, dan kita simpulkan di poin yang keempat, ternyata Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan, bebas daripada dosa. Ternyata beliau itu masih bisa atau terkadang khilaf melakukan kesalahan. Apalagi kita. Oleh karenanya, berakhlak mulia itu tidaklah mudah. Selevel Nabi saja pernah melakukan kesalahan atau khilaf, namun beliau segera berubah, segera kembali kepada kebenaran. Apalagi kita. Oleh karenanya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan bimbingan dan mendapatkan petunjuk, sehingga kita bisa menjadi khairul ummah dan juga menjadi ahsanut taqwim yang sebaik-baiknya. Kemudian sahabat rahimakumullah, terkait toleransi, Indonesia memang bineka tunggal ika. Agamanya banyak, sukunya banyak, namun kita satu. Ada sebuah ayat Al-Quran yang menjadi dasar daripada prinsip toleransi dalam agama kita, yaitu di surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Ayat ini sebelum diturunkan berawal dari kejadian seorang kafir ketika itu ingin mencoba meraih hati Nabi Muhammad SAW agar mau luluh, kemudian mencampur adukan akidah mereka. Mereka memberikan tawaran, "Jika wahai Muhammad, agamaku ada yang baik untukmu, maka kamu ikutilah agamaku, dan jika agamamu ada yang baik untuk kami, maka kami akan ikuti agamamu." Kemudian dalam hal ini Allah berikan batasan, ternyata toleransi. Poinnya adalah lakum dinukum waliyadin dalam surah ini, yaitu di ayat yang terakhir. Oleh karenanya semua hal boleh dilakukan, silahkan, apa saja boleh dilakukan terhadap siapapun, yang itu merupakan sebuah kebaikan. Namun batasannya adalah jangan sampai mencampur adukan akidah kita dengan akidah mereka. Sebuah contoh, Nabi bertoleransi kepada seorang orang Yahudi ketika itu yang buta. Beliau ternyata menyuapi orang buta itu, padahal dia adalah seorang Yahudi. Ketika Nabi menyuapi, seorang Yahudi itu bahkan menjelek-jelekan Muhammad di masyarakat. Kemudian padahal kita tahu bahwasannya yang dia jelek-jelekan di depan muka dia, di depan dia sendiri, dan saat itu dia menyuapi seorang yang buta. Dalam hal ini dia sedang menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi tidak marah, Nabi memaklumi, dan Nabi mendoakan dia agar Allah berikan hidayah kepadanya. Sehingga setelah Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata ketika itu seorang Yahudi merasakan ternyata suapannya tidak seindah, tidak senikmat suapan orang sebelumnya. Kemudian dia bertanya, "Siapakah dan dimanakah orang yang biasa menyuapiku?" Kemudian Khalifah Abu Bakar ketika itu menjawab,
orang yang dahulu menyuapimu sekarang sudah meninggal dunia, sudah tidak ada. Siapa dia? Siapakah beliau? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika terpukul dia ternyata selama ini orang yang menyuapi dia dengan tulus dia jelek-jelekan, dia marah-marah, dan ternyata hidayah Allah pun datang dan dia masuk Islam ketika itu. Contoh yang lainnya lagi, ketika hijrah Nabi Muhammad SAW tidak melewati kota, tidak melewati jalan protokol. Namun ketika hijrah Nabi mencari jalan yang tidak layak untuk dilewati, yaitu lewat di gurun-gurun, lewat di tebing-tebing, sampai bersembunyi di gua-gua, kakinya pun sampai sakit. Namun beliau dalam hal ini mencari atau meminta seorang profesional ahli maps ketika itu, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi beliau ajak untuk mengantarkan beliau sampai ke Madinah. Dalam hal ini tidak masalah karena profesional. Kamu punya ilmu tentang peta, aku punya uang, aku membayar kamu dengan pembayaran ataupun juga dengan harga yang tepat. Namun dalam hal ini mereka saling menghargai. Nabi Muhammad pun juga tidak mencampur akidah, mencampur adukan akidah di antara keyakinan mereka yang saling berbeda. Dan masih banyak hal lain lagi yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW tetap bertoleransi, namun batasannya adalah tidak mencampur adukkan akidah. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Kafirun, yang pertama adalah kita sebagai orang Islam berhak menolak